Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa sih komunikasi ya? Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia kita harus tahu dulu ya apa ini ya. Jadi di dalam Kamus Besar ini rupanya proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran dan perasaan melalui lisan, tulisan atau bahasa tubuh. Dan ini komunikasi arti di dalam KBBI ya. Kemudian kalau seni itu apa seni? Ya, bisa jadi kita sudah paham, tapi ada baiknya kita memulainya dari arti kata-kata tersebut ini ya. Jadi seni ini rupanya ya adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah seni. Jadi sesuatu yang mengandung keindahan ya. Dan kalau nanti berdasarkan definisi, seni ini adalah produk keindahan di mana manusia berusaha menciptakan sesuatu yang indah dan dapat membawa kesenangan. Jadi kalau seni komunikasi pasutri pasangan suami istri adalah cara-cara kita ya. Cara-cara kita, apa yang kita buat itu supaya indah dan membawa kesenangan. Ya, jadi komunikasi itu betul-betul ada seninya ternyata. Kalau kita misalnya hanya komunikasi saja seperti tadi, hanya menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya itu ya memang begitu komunikasi. Tapi kalau ada seni, berarti yang disampaikan ya mudah-mudahan yang disampaikan itu jadinya indah dan menyenangkan. Ini dia punya kuncinya. Ya. Baik, kemudian tadi ya sudah dibacakan oleh Ibu Irma langsung ya di surat An-Nisa ayat 19, dan ini ada intinya banget ya. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, Masya Allah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya tadi sudah disampaikan salah satunya surat An-Nisa ini, Masya Allah. Jadi kita suruh sabar. Sabar apa nih? Ya, sabar macam-macam karena kita kan berbeda ya, suami istri berbeda. Jenis kelamin aja berbeda, wataknya berbeda, bakatnya berbeda, pendidikannya juga berbeda. Ya mungkin kalau misalnya kita sama-sama dapat dokter kan sering kayak gitu ya dok, dapat sama suami istri dapat dokter, ya mungkin pendidikan dokternya sama, tetapi pendidikan waktu kecilnya, pola asuhnya, budayanya beda. Mengungkapkan bahasa cintanya juga beda. Inilah perlu sabar, ya. Cuman orang salah mengerti sabar ini apa. Sabar itu disangkanya nggak ngomong-ngomong, didiemin aja gitu ya. Terus sabar ini bahasa Arab, sabaru yasbiru, yang artinya menahan. Artinya menahan untuk tidak melabrak tadi ya. Kan tadi maunya indah ya. Komunikasinya indah, suami istri, istri ke suami menahan ya. Insya Allah. Dan kemudian kalau secara istilah sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Ya. Tadi betul-betul Dr. Gyosofi kan bilang ya bahwa kita amar ma'ruf nahi munkar, itu betul sabar itu. Setuju banget saya tuh, Masya Allah ya. Dan dalam Islam ada 3 bentuk sabar, ya ini sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat ya. Kadang-kadang kita punten ya maaf bapak-bapak ya, ibu-ibu kepengen banget labrak suaminya. Tapi kita sabar apa? Sabar dalam taat, kan kita disuruh taat sama suami. Dan juga sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Mungkin kalau kita melabrak suami dengan kasar itu kan perbuatan maksiat sebetulnya. Tapi kita sabar, kita nggak mau. Padahal itu udah di mulut, kita pengen banget kita gemes banget gitu. Tapi karena sabar kita tahan, nah itulah sabar. Masya Allah, ya Allah, sabar ini keren banget. Ya. Dan kemudian itu tadi ya dalam surat Al-Baqarah 153, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Ya, orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tadi Dr. Gyosofi bilang, beliau pokoknya caranya adalah tegakkan sholat suami istri. Bener banget dok, itu bener banget. Hanya kalau ada orang bilang, kok cuma tipsnya suruh sholat sih? Emang betul. Ya. Ini sudah dikatakan, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar tadi kita sudah tahu menahan dengan berbagai macam definisi, dan nanti ya sabar dalam Islam ya. Kemudian sholat, dia bersanding itu, bersanding.
Kalau rumah tangga ada yang salah satunya tidak tegak sholatnya, itu berat banget pasangannya untuk mendampinginya. Ya, tapi dua-duanya sholat, Masya Allah. Yang cilaka dua-duanya tidak tegak sholatnya. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena ini penolong, sabar dan sholat ini penolong. Ya. Bu Aisyah, sabar ada batasnya, katanya begitu ya. Sabar ada batasnya. Ya. Ternyata ini keliru. Kalau kita lihat lagi di Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Ya Allah. Dulu saya juga masih kepengaruh tuh. Sabar ada batasnya. Tapi Allahu Akbar, setelah baca Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sabar itu pahalanya tanpa batas. Oh, udah deh. Sabar. Tapi bukan menekan ya, sabar yang menahan. Tenang, mari kita istighfar. Nanti kita ingat lagi, termasuk belajar. Ya, ini luar biasa ya. IDI dan IID Kabupaten Bogor ada taklimnya dan berseri. Allahu Akbar, itu salah satu manifestasi dari sabar. Ya, kita tambah ilmu kita, karena memang harus kita tambah ilmu kita. Karena ayat kan banyak sekali, dan kadang satu ayat itu bisa ditafsirkan berbagai sudut pandang, ya. Dan ditemukan riset-riset, apalagi kita di bidang kesehatan, kita berbahagia sekali nih. Ada banyak sekali riset-riset yang ditemukan ya berdasarkan apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi kan ilmuwan ini kan hanya menemukan saja, padahal itu semua ciptaan Allah. Ayo memang misterinya terungkap pelan-pelan. Kenapa? Karena kita meriset kan harus ada alat bantunya ya. Nah sekarang ada functional MRI ini yang MRI dan functional MRI ini yang membuat kita bisa tahu persis ya ada apa sih di dalam otak, di dalam jantung, di dalam. Masya Allah. Sekali lagi, sabar pahalanya tanpa batas. Ibu-ibu, teman-teman, terutama ibu-ibu yang perempuan ya, Masya Allah ya. Kalau ada orang bilang, udah lo jangan sabar-sabar amat. Ya, sabar tuh ada batasnya. Bisa jadi teman itu belum baca Az-Zumar ayat 10. Senyum aja kita senyum. Baru sampaikan ya, sabar itu justru pahalanya tanpa batas. Ya, jadi intinya nih. Ya, sabar. Tadi dari awal sudah dikasih tahu sabar. Baik, kemudian surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlika. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyafirhum fil amri. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Yang artinya kurang lebih adalah maka berkat rahmat Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi Allah memang suruh kita lembut terhadap mereka. Mereka ini bisa anak-anak, bisa pasangan hidup, bahkan bisa tim kerja. Ya. Dan jelas-jelas tertulis di dalam surat Al-Imran ini, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, mereka menjauh dari sekitarmu. Nah ini kalau menjauh dari sekitar kita, ini kan celaka nih, banyak godaan di luar rumah ya. Tadi Dr. Nuning juga sudah membacakan CV saya. Memang saya sebetulnya dari awal ini ngurusnya narkoba, Dok. Sebetulnya pengen ambil spesialisasi, pengen ambil spesialisasi anak, tapi waktu itu karena adik saya kena narkoba dan belum ada BNN saat itu, jadinya saya diminta oleh orang tua untuk belajar narkotika. Waktu itu Indonesia sedikit sekali dokter yang belajar narkoba ya. Akhirnya belajar. Dan saya juga rasa bahwa adik saya pakai itu karena memang orang tua saya keras dan kasar. Mungkin karena satu belum belajar parenting, zaman dulu mana ada belajar parenting. Kedua, keluarga kami keluarga yang ekstrovert atau keluarga yang budaya memang keras. Orang Bugis, Makassar, Palembang, Masya Allah. Jadi ini memang. Jadi semua pecandu narkoba itu karena menjauh dari sekitar. Bahkan yang suami-suami yang pakai narkoba karena dia menjauh dari keluarga. Makanya kena bujuk rayu, penyimpangan. Ada istri bilang gini, Bu Esa saya sudah sabar, tapi suami saya tuh masih ngeselin. Ini diajarkan juga dalam Ali Imran apa? Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka, barulah dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Kita udah sabar, udah lembut, ayo udah sih juga mukanya rata, ngeselin kan? Nah, itu langsung maafkan
maafkanlah mereka ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah, Rianto binti Iswadi ya Allah, dan mohonkan ampun bagi mereka ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia. Itu harus kita lakukan itu, baru ajak musyawarah, baru tanya, ayah kenapa, kayaknya capek banget ya, baru musyawarah, ya. Atau mungkin punten ya, ini paling sering terjadi fenomena ya, istri tanpa sengaja lihat chattingan suaminya dengan orang lain mesra, tapi dengan dia ya aduh ya nggak ada mesra-mesranya, kesel kan? Kesel. Tapi kita disuruh lembut dulu, kan kita mau tanya nih, mau ajak musyawarah, tapi disuruh lembut. Nah loh ya. Makanya kita bilang ya Allah, saya mohon lembut ya Allah. Kenapa? Karena lembut itu rahmat dari Allah. Ya, jadi minta. Yang namanya rahmat ini itu pemberian berarti kan, kasih sayang Allah. Jadi minta. Ya, itu ya bawaan lahir, misalnya istri lembut sama suami itu jarang. Tapi kalau ada istri bisa lembut sama suami, itu rahmat Allah turun karena minta pasti. Atau suami lembut sama istri, itu rahmat Allah turun. Atau orang tua sama anaknya, itu rahmat Allah turun. Karena biasanya ibu-ibu sama anak kandung tuh maunya cepetan gitu. Tapi kalau anak orang lain dia bisa lebih lembut loh. Ya, nah ini makanya rahmat Allah, maka berkat rahmat Allah. Ya, dan selalu ingat ya, kalau keras dan kasar mereka menjauh. Ini hati-hati. Ya, nah, jadi maafkan ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Saya baca chattingannya kalau sama orang lain, baik banget malah pakai emoticon ya Allah. Pada saya ngomongnya cuma dikit nah itu. Dan mohonkan ampun bagi dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia. Baru ajak musyawarah, ya aku mau bicara, boleh? Dan ada seninya lagi musyawarah pada laki-laki ya. Menurut risetnya Dr. Luan Bresenden ini ya di University California San Francisco, bahwa laki-laki ini kalau mau diajak musyawarah dan kalau itu kasus serius maka kasih tahu janjian dulu. Ya, boleh nanti malam aku bicara ya jam 9 atau jam 8 deh ke saya. 15 menit aja. Aku mau ngomong perasaan aku. Jadi tentukan kapan durasinya dan mau bicara apa. Itu pasti suami dengan siap dan tidak akan bawa gadget. Lagi-lagi apa selalu bawa gadget. Ya, nah jadi barulah ya aku sedih banget. Kenapa? Ya, aku nggak sengaja lagi nyapu lagi bersihin di meja kamu. Aku lihat tuh kamu kalau chatting sama orang, sama teman-teman, sama orang lain deh. Kok panjang, terus barangkali balas gembira dan ada emotikonnya. Kalau sama aku aja boro-boro ada emotikon, ngomong cuma sedikit kan gitu. Aku sedih loh ya kayak gitu. Udah cukup tuh. Ya, mungkin baru cuma 10 menit tuh. Terus dengerin jawaban, aduh maaf, misalnya gitu. Ya. Pokoknya udah bilang 15 menit, jangan tambah lagi. Pokoknya sampaikan bahwa saya sedih. Nah ini juga seni. Karena ingin memunculkan keindahan dan rasa senang. Karena kita perempuan kalau kita nggak batasi omongan kita merepet, nggak jelas. Ya, dan laki-laki bingung apa sebetulnya. Jadi yang dia nggak suka atau yang dia permasalahkan apa sebetulnya. Makanya itulah seni. Ya, dan Allah yang selalu mengajarkan seni-seni itu. Karena memang Allah selalu ingin kita itu berkomunikasi dengan indah. Ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi ada 3 langkah. Mohon lembut, kemudian maafkan dulu, kemudian mohonkan ampun, baru ajak musyawarah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dalam musyawarah itu kan ada negosiasi nanti kan. Ya please, kalau sama aku juga kasih emotikon ya, misalnya gitu. Oke. Udah kalau dia bilang oke, percaya aja dulu. Ya, bulatkan tekad, tawakal pada Allah. Oke, makasih ya. Alhamdulillah udah beres gitu. Dan tawakal, jangan lagi mikir bohong tuh pasti bohong. Cuma lip service aja bilang oke, enggak boleh. Karena kita harus bertawakal. Ya. Kenapa? Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini Ali Imran ayat 159 ini mohon izin Bapak Ibu saya suka ulang-ulang. Kenapa? Karena ini keren banget ya Allah, super dahsyat. Saya dulu nih sebelum ketemu surat Ali Imran dan lebih mendalami, kalau ada apa-apa jangan langsung ngomong sama suami, padahal suami belum siap, belum apa, dan kita lagi marah. Makanya bukan muncul keindahan, jadi nggak berseni. Kalau kayak gini nih berseni. Apa puas bisa ngomong cuma 15 menit? Enggak puas. Tapi namanya seni, ya.
Yang namanya seni kita bikin sesuatu dan kita membuatnya, memproduksinya, ya sehingga indah aja. Dan laki-laki kalau cuma sebentar malah dia pikirin, oh istri saya nggak suka kalau saya begitu, baru dia sadar. Nah ini sekali lagi, inilah Ali Imran ayat 159 ya. Dan tentunya Al-Isra 84 lagi, kul kulli ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu bima huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ternyata memang kita ini pembawaannya beda-beda. Kalau pembawaan ini kalau dari bahasa ilmuwan psikologi kepribadian, ini yang disebut watak. Jadi kita wataknya udah beda, udah berbeda. Laki-laki cara ngomongnya beda, perempuan lagi ngomongnya beda, wataknya beda. Bahkan suami istri itu wataknya yang berseberangan dia, ya berseberangan dia. Tapi itu tadi karena kita diminta untuk menghargai, menghormati watak antar pasangan, ya makanya kita harus hormati. Inilah maka Tuhan mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Gak bisa kita menghina dia, kamu sih wataknya kayak gitu, kayak aku udah gak bisa. Karena memang Allah yang lebih tahu. Ini yang menambah lagi saya pribadi, oh iya ya Allah. Tambah lagi ini. Walaysa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ali Imran ayat 36. Ini ayatnya cuma seperempat segala, tapi diteliti oleh banyak ilmuwan. Ini waktu watak tadi, Bapak Ibu teman sejawat, saya baru belajar tahun 99 2000. Nikahnya 92. Kesel banget ya. Kenapa sih dia beda banget sama aku? Kenapa sih? Jangan-jangan dia bukan jodoh aku. Kita berlarang dirinya kayak gitu ya. Tahun 2006 baru dapat jurnalnya itu tentang laki-laki nggak sama dengan perempuan. Walaupun di Ali Imran juga ada. Ya, cuman waktu itu kita belum lagi apa ya, cuma tahu perbedaannya jenis kelaminnya. Padahal mulai dari rambut sampai ujung kaki memang beda. Ternyata program di otaknya, alhamdulillah hari ini teman sejawat banyak sekali tadi saya lihat, alhamdulillah. Ini waktu kita belajar anatomi ya, terutama saya ya, mungkin saya karena masuk ke dokterannya tahun 87 ya, belajar anatomi barulah tahu bahwa ini ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak, ada limbic system, baru seperti itu. Belum belajar bahwa di dalamnya itu ternyata kalau laki-laki agak beda sedikit dengan perempuan. Ini lihatnya kayak gini ya, otaknya kayak gini, terus tapi ini aja udah kagum-kagum kita. Masya Allah ya. Dan ada konsep juga bahwa otak terbelah. Memang secara anatomi kita lihat ini terbelah ini. Nanti di tengah itu baru dia ketemu di bagian korpus kolosum itu, mulai di situ dia ketemu, dia terhubung antara otak kiri dan kanan gitu. Nah ini yang waktu dikasih tahu. Nah, ini salah satunya, ini otak laki-laki dan ini otak perempuan ya, ada kanan dan kiri. Nah ini jadi rupanya pada saat membaca, pada saat bicara, pada saat menyebutkan kata-kata di functional MRI ini terlihat bahwa patronnya atau polanya itu di pria hanya di belahan kiri saja. Perempuan pada saat diri untuk ngomong apa segala macam itu kiri dan kanan, ya kiri dan kanan. Ya. Nah, artinya kan otak bicaranya perempuan lebih banyak memang. Dan kemudian dihitung oleh para ahli, laki-laki katanya dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Kalau dikumpulkan komunikasi rata-rata 7.000. Ada juga laki-laki yang wataknya pemikir dan pengamat. Bisa jadi cuma 5.000 saja nih. Ya. Ada juga laki-laki yang watak pembicara. Nah ini bisa jadi 9.000-an. Tapi rata-rata 7.000 komunikasinya. Terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuh. Perempuan banyak karena otak bicaranya kiri kanan. Kata-kata aja 6.000, 8.000. Jauh banget banyak nih. Ya. Bunyi vokalnya 2.000, 3.000. Gerakan tubuhnya 8.000, 10.000. Makanya banyak banget gerakan kita kalau lagi ngomong, lagi bebenah dan sebagainya ya. Dan rata-rata 20.000. Ya. Ada juga perempuan yang introvert, yang pemikir dan pengamat, mungkin yang cuma 16.000. Ngomongnya nggak banyak, cuma gerakan tubuhnya yang banyak ya.
Bisa jadi kayak gitu. Atau yang ekstrovert yang bisa 23.000 sampai 24.000. Nah, ini saja waktu saya dapat itu 2006 itu terkagum-kagum, astagfirullahaladzim. Terus yang minta-minta ampun, minta-minta maaf ya sama Allah, ya Allah, saya kemarin kesel banget suami. Kenapa keselnya? Ya macam-macam. Kalau suami pulang, saya seneng banget. Terus ajak ngobrol panjang lebar. Ayah tadi aku tuh seneng banget ya. Tadi pasien-pasiennya baik-baik semuanya ya. Dan dia cuma ngomong apa? Gitu. Terus kesel banget dan merasa tuh kan dia gak suka sama aku gitu. Nah, setelah 2006 tahu bahwa cuma 7.000 dan makanya saya mikir, oh jangan-jangan 7.000 ini habis. Apalagi sekarang nih kita banyak di rumah ya, kemudian kita juga nggak ketemu orang. Itulah makanya saya direstui oleh suami untuk seminar dari rumah, mau 3 kali, mau 4 kali, karena suami saya tahu kalau istrinya 20.000 ya tidaknya. Nah, inilah makanya kita bisa, kita gangguin lagi suami di tempat tidur, tanya melulu, ayah tadi gimana ya, kesel loh. Enak boleh nggak? Kan kita nanya boleh nggak? Iya dong. Dulu saya kesel gara-gara gini, apa Oka tuh kesel banget. Ya. Tapi sekarang karena paham ya, malah gembira, ya Allah, laki-laki banget suami gue, kenapa? Oka doang dia tulisnya, atau kadang cuma jempol aja, atau TKS. Cuma itu tadi kadang-kadang kalau ngasih aja tadi yang saya bilang, lihat dia chatting sama temennya, bukan teman kerja, kok masih panjang gitu. Kita cuma dapat sedikit. Ini yang kita harus pahami bahwa oke, dia bukan gak suka sama saya, ya bahwa sadarnya laki-laki itu dia hemat kata-kata karena dia pikir untuk bekerja. Ya. Paling nggak jadi mulai menerima, maklum, bahkan memahami. Makanya maklum, bukan yang tahu, maklum itu kan tahu, mereka paham. Makanya mahfum ya. Akhirnya mahfum, ayah sadar, nggak usah ribut soal ini, cuma ya. Kemudian kita tahu bersama bahwa dari otak ada sistem saraf ya, nanti jalan di tulang belakang, kemudian dari situ ada sistem saraf tepi. Nah, ini juga yang saya selalu sampaikan pada diri saya dan juga banyak orang bahwa ya tubuh manusia ini ada saraf yang kerjanya itu kalau dianalogikan kayak kabel listrik yang membawa pesan dari otak. Jadi kita juga tahu bahwa setiap orang terdiri dari pembawaannya masing-masing. Berarti ya, ada wataknya masing-masing, dan watak itu kurang lebih di daerah paritalis, lobus paritalis. Makanya kenapa suami saya misalnya, atau si bapak ini atau si ibu ini bersikapnya berbeda ya. Dia pemikir banget dan dia detail banget kan gitu. Misalnya ada orang tuh dia nyuruh yang ngatur banget ya gitu. Atau ada orang dia ngomong terus loh itu ya ciri-ciri dari jenis-jenis watak yang nanti dia jalan lewat sistem saraf ini dan melakukan sebuah perilaku atau melakukan sebuah action. Kemudian ternyata apa yang dilihat, didengar, diucapkan dia jalan kan. Makanya kita dalam ajaran Islam setiap mau melakukan sesuatu kita diminta baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kalimat itu jalan ke otak. Ya, rupanya ada neuron-neuron yang sudah terbentuk dari kecil ya, kalimat basmalah ini jadi semakin kuat koneksinya, koneksi neuronnya ya, transmitternya keluar gitu kalau diulang-ulang. Makin banyak kalimat basmalah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, maka terus pesannya jalan ada. Dan kita juga diajarkan kalau kesel dalam rangka sabar, udah istighfar aja, astagfirullahaladzim, ya astagfirullah. Aku mohon ampun pada Allah yang maha azim di jalan ibadah. Maka istighfar ini yang mendilit apa yang kita keselin gitu. Sebel banget ya, kalau tahu gini saya nggak mau sama dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di dalam ilmu neurolinguistik program kan apa yang dilafazkan jalan, apa yang dilihat jalan, apa yang didengar jalan, apa yang dihidu juga jalan, apa yang disentuh juga jalan pesannya. Ya. Jadi semuanya jalan. Akhirnya membuat action, membuat perilaku. Ya. Kesel sih, tapi udah istighfar berkali-kali, akhirnya bisa senyum juga. Ngomongnya bisa santun juga lagi. Dan pesannya cepat banget. Ya, neuron sensoriknya 240 km per jam, neuron motoriknya 320 km, kan cepat banget, jalan. Ya. Dan kita tahu juga bahwa ya kalau kita bilang saya sayang dan cinta pada suamiku karena Allah, kalimat itu juga jalan. Jadi kalau dalam membentuk sebuah seni komunikasi kita harus meluruskan kita punya self affirmation atau self talk kita.
Atau kalau di dalam bahasa agama kita niatkan, innamal a'malu binniyat, amal kita nih, perilaku kita berdasarkan niat. Ya, niat itu ucapan gitu ya, ucapan sendiri. Mau sir boleh, atau saya dibatinkan, atau dizahirkan sedikit. Ya Allah, saya sayang pada suamiku, ya Allah, karena engkau, ya Allah. Itu harus ya. Ilmu the brain power itu kan ngajarin self affirmation, penegasan diri. Nah, itulah niat sebetulnya. Niat yang diulang-ulang menjadi tekad. Nah, ini karena ini akan jalan dan akan terbentuk dulu neuronnya di sini informasinya, kemudian diperintahkan ke badan, ya jalan. Akhirnya apa? Akhirnya badan yang benar-benar melakukan hal-hal yang mengarah ke penuh cinta tadi, kan gitu ya. Bahkan kalau kita belajar tentang kelenjar pituitari yang ada di bawah dasar otak ini, kan dia mengeluarkan hormon bahagia ya, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Maka nanti perlahan hormon itu masuk pembuluh darah, kemudian masuk dulu lagi ke jantung, baru jantung nanti memompa ke seluruh tubuh. Itulah makanya pas kita bilang, aduh saya sayang banget sama suami, ya Allah, karena engkau ya Allah. Lama-lama kita ya rasanya di dada ini deg-degannya itu enak gitu ya, dan deg-degannya ngeselin gitu. Itu lewat ucapan-ucapan sebetulnya. Beda memang kalau kita merasa kan harusnya kita bilang gitu, harusnya kan hormon bahagia sudah ada di otak, masa nggak bisa keluar sendiri, nggak bisa, memang harus distimulasi lewat kata-kata, lewat pendengaran, lewat penglihatan. Itu perlu ya untuk menstimulasi. Bismillahirrahmanirrahim itu juga mengeluarkan dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Tapi kadang-kadang kita basmalah kita terlalu terburu-buru sehingga yang terekam lagi, yang tertangkap lagi oleh otak ya dia punya lafaz bukan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dan inilah kalau sekarang ya ada beberapa kajian di dalam ilmu neuroscience yang khusus kardiologi ya. Nah itu dikatakan bahwa kolbu itulah jantung. Risetnya mulai tahun 91 itu ya, oleh Dr. C. Amor, bahwa di jantung ini ditemukan neuron sekitar 40.000 neuron. Jadi jantung ada otaknya, sehingga jantung pun neuron-neuronnya bisa terkoneksi. Ya, terjadi konektivitas antara neuron itu. Ya, apabila kita melafazkan sesuatu, maka dia terjadi koneksi di kolbu ini atau di jantung ini. Ya, posisi neuronnya itu ada di atrium dan ada di dorsoventricle, katanya begitu ya. Makanya itulah dikatakan oleh Nabi, bila mudghah ini baik maka seluruh badan baik, mudghah ini buruk maka seluruh jasad buruk. Karena itu tadi dia ada koneksi, ada neuron, ada otaknya, kolbunya ada otaknya. Kalau pernah kita belajar neuron di otak sekitarnya kurang lebih 100 miliar ya, ada yang bilang 95, ada yang bilang 90 miliar. Tapi di kolb, di jantung ada 40.000, Masya Allah. Dan cara untuk membuat mudghah ini baik itu kalimat-kalimat ini, ya Allah saya sayang, ya Allah saya sayang. Doa-doa yang kita selalu ya lafazkan mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu memenuhi memori di frontal dan memenuhi juga sambungan di jantung ini ya. Luar biasa. Makanya itu tadi betul sekali dari dokter mengatakan bahwa yang penting sholatnya teratur. Benar, itu sangat dasar. Karena kalimat-kalimat itu akan terjadi berulang ini koneksinya. Ya. Tinggal kita belajar sedikit-sedikit aja, oh ada seninya ya, oh kayak gini, oh kayak gitu ya. Oke. Dan ya inilah pituitari. Mohon izin, saya tahu di sini kita teman sejawat sudah pernah belajar, namun karena saya lihatnya nampaknya ini banyak sekali secara umum ya. Saya lihat juga ada sahabat-sahabat saya hadir di sini. Jadi inilah namanya kelenjar pituitari, kurang lebih di bawah gini. Di sini ada hormon bahagia, hormon cinta. Tapi kalau nggak distimulasi nggak keluar. Ya, makanya harus distimulasi. Ya, dengan apa? Dengan kelembutan tadi. Ya, dengan senyum, dengan tertawa, dengan pelayan, dengan pujian, dengan ini. Ya, jadi pelan-pelan enak rasanya ya. Bahkan kan kalau endorfin itu kan morfin alami ya. Sebenarnya morfin alami kan atau narkotika alami ada di otak kita ya. Saya pernah bilang sama adik-adik mantan pecandu itu kalau udah dipulihkan ya, kamu sebetulnya kalau mau narkotika, mau putau ya atau morfin itu ada di otak. Ya, jadi bandar tuh udah ada di otak itu, di dalam itu ada BD di situ. Ngapain dari luar? Saya bilang gitu ya. Iya dok, kita nggak tahu sih dulu. Ya, sekarang biasanya kalau saya seminar untuk preventif di anak-anak sekolah, saya sampaikan bahwa ini ada bandar narkotika di otakmu. Ngapain lagi ambil dari luar? Kalau dari luar jadi masalah gitu. Narkotika itu sesungguhnya memang diciptakan ya, terutama golongan-golongan opiat ini untuk obat. Kalau orang kesakitan dikasih. Nah sekarang ini orang sehat dikasih ya, makanya penyalahguna namanya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Baik. Nah, sekali lagi bahwa sistem saraf kayak kabel listrik dia akan jalan ya, membawa ucapan, mendengarkan. Makanya kita perlu melihat yang baik-baik tadi. Makanya menjaga pandangan tadi. Dr. Sofi bilang, menjaga pendengaran, dengarkan yang baik-baik, ucapan yang baik, karena itu jalan.
Ya, jalan dan kelenjar pituitari juga ya, yang penuh dengan dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin keluar pelan-pelan. Makanya itu udah benar banget, sesuai banget. Hari ini cuma kita jelaskan sedikit-sedikit secara populer ya. Karena kalau kita jelaskan secara detail, ya mendalam, itu tadi semesternya jadi panjang ya dokter. Baik. Ya. Nah, kemudian ya kalau saya takut banget sama suami saya, aduh saya khawatir suami saya nanti punya perempuan lain, aduh ya saya kesel banget, aduh saya sedih banget, misalnya gitu ya. Kalimat ini juga, kata-kata ini juga jalan. Hanya untungnya ya, hanya untungnya ada waktu tunda yang Allah ciptakan terhadap kata-kata yang negatif. Sistem saraf ini unik ya. Kok bisa tahu ya mana yang positif, mana yang negatif? Itu waktu itu awal-awal saya belajar itu tahun-tahun 2000 berapa ya? 2005 ya kalau soal energi ya. Kok bisa ya saraf itu tahu ya mana yang positif, mana yang negatif? Ternyata ada frekuensi. Hal-hal yang positif itu apabila diucapkan, didengar dan dilihat itu menurut Profesor David Hawkins ya, seorang psikiater dari Amerika, itu ada frekuensinya, katanya 200 Hz ke atas sampai 1000 Hz. Dan sistem saraf ini kalau ada frekuensi 200 Hz dia langsung jalan. Jadi kalau kalimat yang baik langsung jalan, tapi kalau kalimat yang negatif, karena negatif itu di bawah 200 Hz, maka kalau satu kali diucapkan belum jalan, tapi kalau diulang-ulang baru jalan gitu. Terus saya berpikir, alhamdulillah untung banget ada waktu tunda. Kalau habis-habisan kita. Dan kita tahu kalau sesuatu yang negatif, ya berterusan itu yang dikeluarkan adalah hormon yang ada di kelenjar adrenal, ya. Adrenalin, kortisol, norepinefrin. Ini saja memang sudah selalu siaga-siaga kalau kita lagi bersiaga ya, lagi sebagai petugas yang jaga malam ini kan juga keluar ini. Apalagi kalau tambah kita mengeluh, tambah keluar. Jadi kalau sudah over, nah bahaya nih buat metabolisme tubuh kan. Akhirnya kita bisa psikosomatis atau kita bisa ya terjadi hal-hal yang nggak maksimal gitu. Kita nolong orang nggak maksimal. Kenapa ada ketakutannya? Terus diomongin lagi, aduh takut nih, terus diulang-ulang. Tadi satu kali kan dia belum jalan, tapi pada saat itu diulang-ulang minimal 3 kali dia jalan. Sedih itu kurang lebih frekuensinya 75 Hz. Kalau diulang 3 kali kan 3 kali 75, berarti udah 200 lebih, maka dia jalan ini. Itu saya bersyukur banget ya Allah ada waktu tunda, kalau nggak kayak apa badan ini ya Allah ya Rob. Ya. Kemudian juga kita tahu lagi batang otak, ada otak reptil. Ya. Salah satu respon otak reptil ini seperti reptil. Pada saat tegang batang otak ini kita fight or flight, serang atau kabur. Ya. Karena ini kan sebetulnya adalah mekanisme yang Allah kasih, salah satunya ya dari berbagai macam fungsi batang otak. Ya, adalah respon fight or flight kalau kita terancam. Ya kan kalau kita terancam. Di luar rumah terancam, dikejar orang jahat kah, atau dikejar binatang buas kah, maka fight or flight, serang atau kabur gitu. Tapi sekarang pas pandemi, ini kita kaitannya sama pandemi ya, batang otak kita pun di dalam rumah tegang. Makanya kita mau fight or flight aja. Anak kita bentak lah, pasangan hidup kita bentak, atau kita kabur, kita bodoh amat terserah deh, kunci kamar tidur. Itu karena batang otak yang tegang, ya otak reptil yang tegang. Inilah yang juga perlu dirilekskan dengan pendekatan-pendekatan. Sholat karena bergerak, kemudian ada hal pada saat sholat itu gelombang otak menurun masuk ke gelombang alfa, yang dia sudah lembut, dia jalannya, ya muternya itu lebih lambat, sekitar 13 siklus per second, terus turun 12, 11, ya itu membuat batang otak rileks. Ya. Kemudian kalimat-kalimat yang diucapkan dalam sholat itu, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan masuk di otak gitu ya. Itulah makanya mengapa kalau kita habis sholat enak banget, belum lagi dopamin keluar dari pituitari, masya Allah. Ya. Dan kemudian pendekatan lain apa Bu Isa? Nah sekarang kita pakai pendekatan yang disebut bahasa kasih. Ya, jadi ada sebuah pendekatan 5 tahun terakhir ini, ya. Itu ada namanya bahasa kasih sayang, bahasa cinta, atau bahasa mawaddah warahmah itu. Apa sih cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain? Rupanya setiap orang berbeda loh pengungkapan rasa kasih ini, bahasa kasihnya berbeda. Ya, itu yang kadang-kadang kita suami istri itu salah menduga. Ya. Ar-Rum 21 ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini ayat udah sering banget kita lihat, ya. Makanya banyak yang orang bilang ini ayat percetakan katanya di undangan-undangan selalu ada ya. Namun kita coba kita bahas sedikit dari sisi tadi yang dari kaitannya tadi neuroscience ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri ini harus hati-hati, kita harus dari kecil ya, anak-anak dikenalkan Arum 21 ya. Dari jenismu sendiri adalah dari spesiesmu sendiri, bukan dari jenis kelaminmu sendiri. Ya, saya 5 tahun terakhir juga ngurus LGBT, ada beberapa korban-korban cerita bahwa mereka tuh dikasih Arum 21 ini dengan ya menyalahgunakan ya arti ini dari jenismu sendiri, itu dari jenis kelaminmu sendiri. Dari jenismu sendiri, spesiesmu sendiri, yaitu manusia. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, kemudian dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Itu tadi karena ada kelenjar pituitari itu sudah ada di situ. Tinggal kamu ya dinyalakan atau distimulan. Karena endingnya ini inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, yatafakkarun. Memang harus dipikirin, mau penuh kasih sayang harus dipikirin gimana caranya. Memang harus berilmu. Ya, kita juga melihat perkembangan oh itu ada risetnya. Dalam Islam itu kan sumber hukum itu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad para ulama. Ilmuwan juga itu kategorinya ulama sebetulnya. Walaupun kadang mungkin yang menemukan ya mereka non-muslim, tapi kalau saya yakin sekali kalau ada ilmuwan menemukan meriset tentang sunatullah itu pasti Allah yang kasih petunjuk. Dan apa? Kita sebenarnya beruntung. Kenapa? Karena riset itu mahal. Sudah mahal, lama. Saya kadang-kadang mau riset sesuatu, aduh lama banget ya, terus mahal banget ya, nggak ada dana nih misalnya gitu. Makanya alhamdulillah ya kita gabungkan ini, karena semuanya sudah ada di Quran, tinggal kita lihat ya bagaimana riset-risetnya sebagai sumbernya tadi, ya ijtihad para ulama tadi. Ya. Dan Arum 21 wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil li'alimin. Ya ini. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ya, jadi dulu nih kalau kita baca Arum 22 waktu saya masih SMA, saya pikir Allah itu memang menciptakan beda-beda nih negara, makanya warna kulitnya beda. Ternyata makin kesini bahwa bukan hanya bahasanya yang beda, tetapi mengungkapkan cintanya juga beda bahasanya. Ya, kita suami istri juga kulitnya beda gitu ya. Dan sekali lagi ditutup sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi kalau kita tidak mengetahui atau tidak tahu ya, makanya kita nggak bisa merasakan ya tanda-tanda kekuasaan Allah ini terhadap berlainan bahasa ini gitu. Itulah muncul teori ya bahasa antar rumah tangga ini namanya bahasa kasih sayang itu. Kemudian ada teori oleh Bapak Dr. Adi Gunawan CCH, seorang klinikal hipnoterapi, dia mengatakan ada baterai kasih sayang di benak manusia. Ada 5 katanya. Semua orang punya. Katanya rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi kalau baterai kasih ini terisi baik, kita aman. Aman sama tinggal sama suami yang ada sekarang ini. Terus suami terhadap istrinya itu aman rasanya, karena baterainya terpenuhi. Juga anak-anak. Banyak anak-anak kalau ditanya, kamu rasa nggak orang tuamu sayang sama kamu? Enggak. Kenapa baterainya kosong? Padahal bapaknya kan cariin uang, ibunya cariin uang, ibunya yang masakin, bapaknya cariin uang untuk dia sekolah dan belikan baju dan sebagainya, tapi baterainya masih kosong. Karena memang ada yang hal kita harus tambahkan sedikit untuk mengerti baterai ini. Dan sifat baterai ini harus ya diisi setiap hari. Walaupun ingat ya, cas baterai bukan 24 jam ya. Minimal 3 hari seminggu lah. Ya. Dan penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai yang sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau ada anak uring-uringan, tantrum, ya bisa jadi ada baterainya tuh yang kosong. Atau seorang istri udah males banget ya, males ngurusin suaminya, itu baterainya kosong gitu. Atau seorang suami kalau lagi ada teman terus istrinya ikut ngobrol di situ udah ngeri, udah males nih. Nggak aman dia nggak aman. Karena baterainya si suami kosong nih, udah ketakutan aja nih. Itu teori baterai. Jadi kalau misalnya dianalogikan bisa jadi baterai ini sekitar sini, di sekitar lobus parentalis. Walaupun mungkin
kaya baterai yang ada di dunia. Paling tidak di sini ada ya sumber energi atau listrik yang nantinya jalan ke sistem saraf tepi ini, sistem saraf pusat dan kemudian ke sistem saraf perifer untuk membuat apa? Membuat sebuah action. Sering saya sampaikan bahwa kalau ada istri nih paling gampang dan paling sering, saya pernah juga begitu. Tahu suaminya datang, mobilnya nanti udah masuk di garasi atau motor misalnya ya. Terus malas banget, rambut dia tuh malas banget. Udah dengar loh, dia duduk di meja makan, saya dengar. Malas. Baterai saya udah kosong itu. Nggak ada energi, nggak ada listrik ke sini. Gitu. Walaupun udah makan, udah minum, udah langsung ambil aja, tapi juga bisa buka sendiri pintu. Itu berarti baterai itu udah kritis minimal, itu hati-hati banget. Ya, hati-hati. Terus gimana buat bisa? Masa gimana cara ngecasnya? Nah ini dia, cara ngecasnya gimana? Nah ini ya. Jadi kalau namanya 5 baterai, kalau kita belajar fisika, mungkin rangkaian serinya kan kayak gini. Jadi masing-masing semua orang punya 5 baterai. Nah, baterai ini di-charge-nya dengan istilahnya bahasa kasih atau bahasa kasih sayang. Apa sih kata-kata pendukung, ya, pujian itu lewat pendengaran kan masuk. Waktu yang bersama, waktu yang berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan, dan ada satu lagi menerima hadiah. Ini 5-5-nya ada di otak kita loh. Dan 5-5-nya kita suka. Karena memang ada, ya. Yang beda adalah rupanya kalau dia bentuknya disusun kayak baterai, nah baterai awal ini urutan-urutan ini nggak semuanya begini terus. Dia baterai pertama apa ya? Baru kata-kata pendukung yang kedua. Ada yang baterai pertama menerima hadiah, baru keduanya waktu yang bersama. Ada yang sentuhan fisik. Baru yang keduanya adalah waktu yang bersama. Jadi karena setiap watak tadi beda, berdasarkan surat Al-Isra ayat 84 dan ditemui oleh teman-teman psikolog ya dalam teori psikologi kepribadian bahwa setiap orang itu memang wataknya berbeda, maka ternyata itulah yang membuat mengungkapkan rasa kasih sayangnya berbeda. Ini kan istilah saja baterai ini kan. Jadi supaya lebih mudah ya, baterainya urutannya beda. Ini yang kadang kita rasa, aduh, saya tahu suami saya baik tapi kok ada yang kurang apa ya gitu. Termasuk saya dulu gitu. Saya tahu suami saya baik banget gitu. Cuman apa yang kurang? Coba karena baterai saya dan baterainya suami beda urutannya itu. Itu yang nanti perlu kita pelajari. Untuk apa itu tadi muncul seni, untuk muncul produk-produk komunikasi yang membuat indah dan bikin senang. Ya. Kalau anak-anak bagaimana Bu Esa? Anak-anak juga begitu. Namun ada rentang ya, kalau rentang umur baru lahir sampai sekitar 3 atau 4 tahun lah ya, saya suka juga mengundurkan sedikit. Itu baterainya harus 5-5-nya diisi setiap hari nih. Orang tua harus perhatikan. Saya dulu, karena baru belajar ini 5 tahun terakhir, itu di usia 25 tahun pernikahan, anak-anak udah besar. Yang pertama udah 24 tahun, udah besar. Saya sih rasanya ngasih ini, sentuhan fisik, kasih pelayanan. Cuma apa yang saya rasa, nggak tiap hari kasih, menerima hadiah. Karena saya pikir menerima hadiah itu ya sebulan sekali aja atau setahun sekali lah pas dia ulang tahun atau milad ya. Ternyata tiap hari. Walaupun tidak dibeli. Kita misalnya bikinkan bubur terus kita bilang ini hadiah buat Adek, ada kalimat hadiah. Ini hadiah. Ya kalau baterai hadiahnya paling belakang mungkin anak-anak nggak terlalu masalah. Yang kasihan ya baterai hadiahnya di depan. Dari kecil tuh udah kurang. Tapi apa boleh buat namanya juga kita belum tahu ya. Allah Maha mengampuni kalau kita belum tahu. Nah sekarang pas udah tahu, saya pakai teknik ini sebagai seni komunikasi pada anak-anak dan pada suami. Gimana caranya Bu Esa? Mulai 5 tahun nih, mulai 5 tahun sampai usia kita kayak kita gini, nggak perlu 5-5-nya di charge, karena nggak ada waktu. Jadi gimana? Harus tahu bagaimana ya mengetahui baterai pertama itu apa. Baterai pertamanya anak kita apa? Baterai pertamanya pasangan hidup apa? Yang mana baterai ini dari 5 ini? Caranya gimana Bu Esa? Lihat kebiasaannya. Ya, kalau anak-anak ya lihat aja kebiasaannya. Ya, kalau dia setiap hari memuji ibunya, bunda cantik banget, bunda, aku hebatnya bunda, aku cantiknya bunda. Oh berarti baterai dia itu kata-kata pendukung. Maka kita harus juga memberikan setiap hari itu kata-kata pendukung. Ya, kata-kata penegasan. Iya sayang, kamu cantik, masya Allah. Udah cukup sehari sekali lah minimal. Gak 24 jam, gak usah. Karena baterai kalau 24 jam juga jadinya gembung. Ya. Ada juga suami kayak gitu. Hanya lihat dengan jeli. Ya. Nah hari ini kita bicaranya Pak Sutri, kita fokus pada Pak Sutri ya. Jadi ada suami atau ada istri, baterai pertamanya atau baterai primernya adalah kata-kata pendukung. Kata-kata pujian masuk di sini, kata-kata keberpihakan. Ya.
Atau ada istilah juga word of affirmation, kata-kata penegasan. Ini ciri khasnya mulai dari ijab kabul sampai detik ini senang memuji, menyampaikan kata-kata pendukung, dan juga ingin dipuji dan didukung. Jadi perhatikan ya, ingat-ingat lagi ya, ayah bunda, teman-teman sejawat juga, coba yang sudah menikah, coba ingat-ingat siapa ya. Ada suami gitu tuh, setiap hari muji istrinya. Tapi istri nggak ngerti. Terus istrinya kebetulan batu pertamanya tuh baterai primernya bukan kata-kata pendukung. Kata istrinya apa? Ya udah nggak usah muji-muji terus, bantu saya di dapur, angkatin tempat sampah gitu. Kata istrinya kenapa? Karena si istri baterai pertamanya pelayanan. Ini lagi jadi si suami kecewa. Nggak seneng ya? Gitu. Padahal kalau maksud saya, kalau memang dipuji, ini aja dulu. Apa aja terima kasih ayah juga ganteng. Kan gampang. Kenapa? Kan orang yang baterai pertamanya kata-kata pendukung, kemudian kita menerima dia dengan baik, dan kemudian kita membalas dengan juga kata-kata pendukung, maka baterai lain akan tercharge dengan sendirinya. Inilah seni. Oh, jadi dia nggak suka dikasih hadiah? Bukan, dia suka, cuman bukannya setiap hari. Hadiah barangkali ya 3 bulan sekali, karena baterainya di ujung kan gitu. Jadi paham ya tentang ini ya, itu semua lima-limanya senang. Cuman ada orang yang setiap hari senang, nah, itu berdasarkan letak dari baterai primernya ini, di benaknya ini. Kemudian apa lagi? Ada yang sentuhan fisik, physical touch. Dia senang memberikan sentuhan fisik, menggandeng, memeluk, membelai, mencium pasangannya. Dan ia ingin juga selalu mendapatkan sentuhan fisik dari pasangan. Ini saya nih, sebagai contoh ya, baterai pertama saya physical touch. Dulu tuh saya ingat banget, saya selalu kalau lagi jalan-jalan keluar, saya yang gandeng suami saya yang gandeng, saya yang datangi, saya lingkar pinggangnya saya pegang gitu, atau kalau saya ajak makan, dia lagi nonton, ayah belakang punggungnya saya belai-belai, karena ternyata baterai saya sentuhan fisik, dan itulah cara mengungkapkan saya rasa sayangnya gitu. Tapi satu ketika sengaja atau nggak sengaja, walau alam bisa sampai sekarang belum bisa terkonfirmasi. Pas saya peluk, suami saya menghempaskan tangan saya. Itu sedihnya minta ampun. Ya, sekali masih dimaafin, 2 kali, 3 kali ya. Walau alam sengaja apa nggak sengaja. Saya malas juga nanya, itu sengaja apa nggak usah deh. Kita istighfar aja, kita maafkan ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita berhenti untuk melakukan, mengungkapkan kasih sayang itu. Makanya baterainya bergeser. Atau baterainya dia nggak mau ngecas lagi gitu. Ada yang gitu, itu bahaya ya. Terus ya itu harusnya balas aja, peluk aja sebentar. Sehingga nanti kalau dia sudah dicas, maka dicas yang lainnya. Tapi saya juga memaklumi, suami kan baru tahu 5 tahun terakhir. Sebelumnya dia nggak tahu, karena dia baterainya bukan yang sentuhan fisik. Sementara saya baterainya yang sentuhan fisik. Ini yang harus dimaklumi. Ini makanya bagus banget menurut saya ya, salah satu pendekatan ini dipelajari pada saat belum nikah, ini lebih bagus banget. Atau ya masih yang muda ini yang baru setahun sampai 5 tahun menikah, alhamdulillah. Saya 25 tahun menikah baru belajar tentang baterai nih. Agak telat sedikit, tapi apa boleh buat, ya lakukan saja. Makanya saya juga bilang sama suami, ayah ada konsep baterai kasih, saya baterai pertamanya sentuhan fisik. Jadi please peluk aku sebentar aja. Terpaksa harus ngomong kayak gitu. Kenapa? Supaya suami ngerti, oh gitu. Kemudian ada waktu berkualitas, ya, quality time. Ada pasangan senang menemani dan menghabiskan waktu bersama pasangan, dan juga ingin ditemani oleh pasangan. Jadi kalau ada suami yang baterai pertamanya quality time, itu ciri-cirinya adalah kemana-mana pasti ajak istrinya. Temenin aku yuk. Terus istrinya mau kemana pasti dia antar, saya aja yang antar. Mungkin dia punya peraturan, pokoknya kalau saya di rumah kamu sama ya, jangan kemana-mana ya, di rumah aja ya. Nah itu berarti si pasangan itu baterai pertamanya quality time. Ya, quality time. Sementara kadang pasangannya baterai pertamanya bukan quality time, makanya dia merasa nyusahin banget sih, harus sama-sama terus dia gitu. Nah inilah baterai yang harus kita pahami dan harus kita hargai. Nah dari awal Allah sudah ajarkan kita untuk saling menghargai. Karena kan kita ingin menggapai ridha Allah kan. Udah diajar sabar, udah diajar bahwa memang manusia itu sesuai pempamaan, memang laki-laki perempuan berbeda, makanya sabar. Ya bisa jadi kamu nggak suka pada itu kebaikan dari dia kan begitu tadi ya, An-Nisa ayat 19. Makanya kita kayak gitu. Bukan berarti tidak boleh kemana-mana. Sampaikan kalau mau bilang bahwa saya ada rapat di IID misalnya ya, walaupun rapatnya online, itu kalau bisa sampaikan 1 minggu sebelumnya. Jadi pasangan hidup yang baterai pertamanya quality time dia siap. Ya. Sehingga apa? Memang kalau pasangan hidup yang kualitasnya baterainya adalah kualitas, waktu berkualitas itu butuh waktu minimal 1 jam bersama-sama ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu. Ya, minimal loh itu. Ya.
Terus apa lagi? Ada lagi yang pelayanan. Nah, ini yang saya bilang nih, suami saya nih. Kalau dia bisa suami saya tuh. Nah, pelayanan act of service, senang dengan sikap melayani pasangan dan ingin dilayani juga oleh pasangannya. Jadi suami saya dulu itu dia melayani saya sigap banget. Dan memang tipe yang pelayanan ini senang kerja memang, senang kerja, tegas ya, dan mau cepat. Dulu saya nggak ngerti kalau dia melayani saya itu berarti dia sayang sama saya gitu. Ayah, HP saya rusak sih, saya betul mana HP-mu gitu. Ya, ternyata itu dia sayang. Ya. Nah, tentu dia ingin juga kalau pasangan sudah melayani, saya harusnya menerima dengan senang dan ada kalimat-kalimat terima kasih ya ayah, aku selalu dilayanin. Harus ada gitu ternyata. Saya malah marah. Nah, pasti udah suruh orang lain aja yang betulin HP. Terus suruh orang lain aja ambilin obat, kamu sini aja sama aku. Ya, gitu. Karena saya maunya sentuhan fisik. Dia melayani. Tapi sekarang saya sudah mulai paham, oh itu kalau dia melayani, dia cinta. Ya, jadi saya kadang-kadang nggak usah nuntut lagi untuk kejar sentuhan fisik, tapi itu udah cinta, udah beres lah. Gitu. Ya, nah ini pelayanan. Apalagi yang dia inginkan, dia ingin juga kita layani. Makanya kita siap di belakangnya tuh, kayak pas pampres siap itu. Saya mau mangga, siap mas, potongin mangga. Potong sendiri kan, atau nanti minta tolong mbak lagi, apa yang penting nganterin kita kan gitu. Minum, ya siap minum. Itu karena dia butuh pelayanan. Ya. Menerima hadiah, receiving gifts. Senang memberi hadiah atau oleh-oleh pada pasangan dan sangat senang bila pasangannya menghargai hadiahnya dan juga sangat menghargai apapun pemberian dari pasangannya. Jadi kalau ada pasangan nih dari awal nikah yang beli hadiah, bahkan itu rajin kasih coklat, bawain bunga dan sebagainya, itu bisa jadi hadiah itu. Dan dia berharap apa yang diberikan itu kita simpan baik-baik ya. Kalaupun itu kembang-kembang hidup nggak bisa disimpan lama ya kita taruhnya di tempat yang bagus, tempat tidur kita kak, atau di pokoknya tempat yang bagus. Karena orang yang bahasa kasihnya hadiah terus dia memberikan hadiah pada pasangan dan kemudian pasangannya meletakkan tempat yang bagus, dia langsung alhamdulillah senang dan dia mulai terisi tuh baterai. Dan dia berharap juga supaya kita kasih hadiah juga, palingnya kasih kopi. Ini hadiah balasan dari aku buat kakak, buat abang, buat AA. Supaya baterainya terpenuhi dia. Memangnya ngapain buat susah-susah buatin baterai? Ini tadi, supaya muncul mawaddah warahmah tadi. Supaya batang otak tidak tegang. Dan anak-anak pun kalau kita tahu ya mau kasih nasihat anak-anak, kita harus charge dulu baterainya, baru kita kasih tahu dia ya. Pendisiplinan dengan pendekatan mencas baterai kasih itu jauh lebih efektif. Wah Isa, kayaknya suami saya berubah-berubah deh. Dulu suka kasih hadiah ya, sekarang kok kayaknya enggak ya. Yang malah minta saya temenin dia aja, berarti dia bergeser ke baterai kedua. Bukan berubah, dia bergeser ke baterai kedua. Selama ini ibu dikasih hadiah, ibu taruhnya sembarangan. Dia merasa nggak usah deh gitu, kecewa, maka bergeser ke sini gitu. Tapi nggak jauh dari 1, 2, 1, 2, ini 1, 2, 3, 1, 2. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Inilah seni komunikasi Pak Sutri ya. Dan ini baru beberapa pendekatan saja, tapi mudah-mudahan dengan pendekatan seperti ini aja kemudian sudah bisa kita pakai itu, masya Allah ya. Komunikasinya tuh indah banget dan menyenangkan ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan bisa kita jadikan bahan dasar untuk kita diskusi ya.